Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak dosen Ekonomi Islam Universitas 17 Agustus Samarinda, Bapak Sunarto SE MSI, dan yang saya cintai dan saya kasihi kelompok 9. Yang pertama Mbak Mazulin Faridadan, yang kedua Mbak Wahyu Sri Handayani, yang ketiga saya sendiri Agus Sudarsono, yang keempat Muhammad Iftaul Ruskin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, di mana kita saat ini masih prihatin karena masih ada wabah corona di daerah kita. Semoga kiranya wabah ada di daerah kita ini bisa cepat berlalu dan kita bisa sama-sama melaksanakan aktivitas kuliah secara tatap muka dan bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita semua secara normal. Di sini saya selaku moderator akan mempresentasikan tentang lembaga keuangan Islam, Baitul Ma'al wa Tamwil atau bisa disingkat dengan BMT. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian BMT, apa itu fungsi BMT, apa itu tujuan BMT, dan apa itu asas dan landasan BMT, serta visi dan misi BMT, dan juga prinsip yang digunakan BMT, produk inti BMT, serta yang terakhir kesimpulan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang apa itu BMT. BMT menurut para ahli, BMT merupakan kepanjangan dari kata Baitul Ma'al wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu pertama Baitul Tamwil dan kedua Baitul Ma'al. Bait artinya rumah, At-Tamwil artinya pengembangan harta. Jadi, Bait At-Tamwil ialah melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua, Bait At-Ma'al. Bait artinya rumah dan Ma'al artinya harta. Jadi, bisa didefinisikan bahwa Bait At-Ma'al ialah menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja fungsi BMT. Yang pertama, mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota. Kedua, mempertinggi kualitas SDM anggota agar menjadi lebih profesional dan islami. Lalu yang ketiga, menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya yaitu tujuan Baitul Ma'al wal Tamsil atau BMT. Didirikannya BMT dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri dengan sendirinya. Tidak dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan dalam pelemparan pembiayaan. BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul pada pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan asas dan landasan Baitul Mal wa Tamwil. Asas BMT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan daripada BMT yaitu syariah Islam, keimanan dan ketakwaan. Status kelembagaan BMT yaitu merupakan kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan Pinbuk.
legalitas hukum berdasarkan hukum koperasi, yaitu KSP Syariah, KSU Syariah, dan unit usaha otonom dari koperasi seperti KUD. Visi daripada BMT yaitu upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah, memakmurkan kehidupan anggota pada kasusnya dan masyarakat pada umumnya. Di sini visinya menurut saya sama seperti fungsinya, yaitu Baitul Mal sebagai rumah harta, menghimpun dana zakat dan menyalurkannya. Kemudian misinya yaitu membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, berkemakmuran, kemajuan serta makmur maju, berkeadilan, berlandaskan syariah dan ridho Allah. Di sini sama seperti fungsinya yaitu Baitul Tanwil, yaitu mengembangkan usaha mikro kecil. Kemudian prinsip daripada BMT yaitu ada 3, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip non profit. Prinsip bagi hasil di sini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana. Bentuk seperti ini adalah mudharabah. Sedangkan prinsip jual beli yaitu suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen, kemudian melakukan pembelian barang atas nama BMT. BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan atau sering disebut margin markup. Keuntungannya akan dibagi kepada penyedia. Di sini prinsip ini adalah murabahah. Kemudian yang ketiga, prinsip non profit ini disebut dengan pembiayaan kebajikan. Prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Seperti pembiayaan Qardul Hasan. Qardul Hasan yaitu kerjasama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT menyertakan modalnya yang bersumber dari sosial seperti infak, sedekah. Demikian dari saya. Oke, saya akan melanjutkan presentasi. Adapun mengenai prinsip produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitul Tamwil. Produk penghimpunan dana Al-Wadi'ah 17, Al-Mudharabah, Amanah. Produk penyaluran dana, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ba'i, zaman ajil, pembiayaan al-qardul hasan. Kesimpulan, BMT adalah sebuah badan usaha daerah yang penting dalam pengembangan di era otonomi daerah. BMT bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan keuangan mikro syariah. Diperlukan suasana yang kondusif, misalnya dukungan peraturan-peraturan yang memfasilitasi pengembangannya maupun melindungi keuangan mikro itu sendiri, bukan untuk menghambat atau mematikannya. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT merupakan lembaga non-bank yang berperan besar terhadap perekonomian daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi agar BMT bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain. Misalnya, dukungan peraturan-peraturan yang memfasilitasi pengembangannya maupun melindungi keuangan mikro itu sendiri, bukan malahan menghambat atau mematikannya, sehingga BMT tetap bisa eksis dan bertahan. Terima kasih atas peran serta teman-teman di dalam mempresentasikan dari 1 sampai dengan yang terakhir. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 9 mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama selama ini di dalam mengerjakan serta mempresentasikan, sehingga apa yang kita harapkan bisa terlaksana pada saat ini. Saya
saya selaku moderator banyak juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Sunarto yang telah kami dalam melaksanakan tugas materi ini, dan juga rekan-rekan semua, terutama teman-teman kelompok 9 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.